Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kembali di dalam program kita Road to Fruitfulness. Kita rindu saudara-saudara menjadi orang yang percaya pada Tuhan, murid Tuhan yang berbuah lebat. Sebabnya saudara tetap setia dalam merenungkan firman Tuhan. Saudara, kembali kita akan renungkan Amsal pasal yang ketiga ayat 31. Jangan iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman, dan jangan memilih satu pun dari jalannya. Sudah pada pagi ini tema kita dalam Amsal ini adalah banding yang tidak sebanding. Sudah dalam hidup ini seringkali kita itu naik banding dengan Allah. Kenapa saudara? Karena kita tidak terima dengan apa yang kita alami. Mungkin kita protes kepada Allah untuk keputusannya bagi kita. Kita merasa tidak adil dan bahkan mungkin kurang tepat. Kenapa kita naik banding? Karena kita membandingkan diri kita kepada orang yang salah, saudara. Itu sebabnya, saudara, kita merasakan ada ketidakadilan mungkin, ada hal-hal yang kita tidak bisa terima. Nah, saudara-saudara, kembali kita lihat dalam Alkitab, sangat luar biasa. Ada seorang yang namanya Asaf, seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan. Dia quote-unquote naik banding kepada Allah. Di dalam Mazmur pasal 73 ayat 3 sampai yang kelima. Asaf berkata demikian saudara. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemunculan orang-orang fasik. Dia jujur saudara. Dia bilang dia cemburu. Dia iri hati. Dia envy. Kepada siapa? Kepada pembual-pembual. Kepada kemunculan orang-orang fasik. Kenapa saudara? Sebab dikatakan kesakitan tidak ada pada mereka. Sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Dan tidak kena tulah seperti orang lain. Saudara, bukankah itu yang seringkali kita lihat dalam realita kehidupan ini? Jika demikian kemudian saudara Asaf makanya berkata, sia-sialah sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari, toh aku kena tulah. Aku kena hukuman setiap pagi. Jadi kalau kita perhatikan, Asaf ini berkata demikian. Buat apa? Berbuat benar. Susah-susah hidup benar, toh ujungnya kita mengalami kesusahan, dan bahkan kena hukum setiap pagi, saudara. Sedangkan dibandingkan orang-orang yang hidup tidak benar, orang-orang fasik, mereka mengalami hidup yang nikmat sekali. Sudah disinilah sesungguhnya hikmat Tuhan dinyatakan. Disinilah sesungguhnya kita butuh yang namanya, saudara-saudara, hikmat Tuhan, saudara. Saudara, Asaf disadarkan bahwa ia tidak bisa naik banding pada Tuhan untuk perkara yang tidak sebanding. Hidup kekal tidak bisa dibandingkan dengan hidup kefanaan atau hidup kesementaraan. Cara melihat kehidupan ini tidak bisa dengan cara pandang dunia. Tapi kemudian harus dengan hikmat Tuhan. Asaf harus segera men-switch cara lihat dia dari kesementaraan kepada hidup yang kekal. Itu sebabnya saudara, maka di ayat 17-20 Asaf sadar hal ini. Dia berkata ketika dia lihat dari kehidupan kekekalan. Yang menyadari bahwa apa yang dia sedang gumulkan dan dia pikirkan. Bahwa sesungguhnya itu salah. Apa yang mereka dapatkan dalam dunia ini. Itu tidak ada satupun yang bernilai dapat bertahan. Kelihatannya wah luar biasa. Tapi tidak ada nilai sama sekali. Sebabnya dia berkata, kau jatuhkan mereka, itu Tuhan, sehingga hancur. Binasa mereka dalam sekejap mata. Lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Kau, itu Tuhan, menjatuhkan mereka sehingga hancur. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu sebabnya pengamsal berkata, jangan
iri hati kepada orang-orang yang melakukan kelaliman. Allah lebih tertarik pada kita dalam hal saudara-saudara menjalani hidup ini daripada hasil yang kita peroleh. Allah tidak pernah saudara-saudara tertarik dengan hasil kekayaanmu, gelarmu, kedudukanmu yang kau peroleh. Allah lebih tertarik saudara pada perjuangan kita di dalam memperjuangkan hidup yang benar di hadapan Tuhan. Itu sebabnya ayat 31b-nya berkata, jangan memilih satupun dari jalannya, jalan orang fasik, jalan orang lalim, saudara. Sudah kalau demikian, masakah kita naik banding untuk hal yang tidak sebanding? Sudah masakah kemudian kita membandingkan diri kita pada orang-orang yang hidupnya tidak benar? Sudah bersyukur kalau kita masih ada di dalam jalan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.